Halo, selamat siang semua. Oke, kita hari ini masuk ke modul pertemuan kelima, yaitu modul penjualan ya. Nah, sebelum masuk ke modul penjualan, saya mau ngasih tahu dulu, di Odoo itu kita harus bisa bikin setting user-user siapa aja yang bisa mengakses aplikasinya kita, aplikasi ERP-nya kita. Nah, Odoo itu memfasilitasi itu gitu. Ya, jadi pertama silahkan buka aplikasi Odoo kalian seperti ini. Kemudian masuk sebagai administrator ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, ini kalian login sebagai administrator. Seorang sebagai administrator itu dia memiliki hak privilege yang sangat tinggi gitu ya. Jadi si admin ini bisa memanage semua hal di dalam aplikasinya dia. Oke, karena tadi kita mau membuat siapa aja sih yang bisa masuk ke aplikasi ini. Nah, tadi kita masuk ke ini start di Odoo, terus setting, setelah itu user, active user. Di sini sudah ada 4. Oke. Terus kita pilih manage access right. Oke, sebelum kesini mungkin saya harus kasih tahu dulu, di Odoo saya ini saya punya employee-nya kurang lebih ini ya. Saya punya Ahmad Zaki itu sebagai kepala bagian TI, Bunga Jelita itu sebagai staf pemasaran, Kowai sebagai kepala bagian produksi, Marion Jola itu sebagai staf pemasaran, Nicholas Saputra itu sebagai kepala bagian pemasaran, dan Cecilia Tiasa Fitri ini sebagai direktur utama. Kemudian Sri Mulyani itu sebagai kepala bagian keuangan. Ini kita pakai data dummy ya, saya pakai data-data orang terkenal ini hanya sebagai contoh di media pembelajaran yang saya buat. Tidak ada maksud mengurangi nilai dari masing-masing tokoh ini atau menghina, tidak. Tapi ini adalah sebagai data, contoh data dummy dari pembelajaran di Odoo ini. Oke, sekarang misal sebagai kita punya Nicholas Saputra ya, kepala bagian pemasaran. Nah, Nicholas Saputra ini kita bikin hak aksesnya dia ke aplikasi Odoo yang sudah kita buat. Tadi kita masuk ke start di Odoo, terus kita ke setting, terus manage access right. Nah, kita create ya. Create, terus kita tambahkan fotonya. Tadi Nicholas Saputra. Oke. Namanya Nicholas Saputra, alamat email misal nico@mail.com gitu ya. Nah, ini dia adalah sebagai user aktif. Kalau seumpama nanti si Nicholas Saputra ini resign, kita bisa diaktif akun ini gitu ya. Jadi nanti dia nggak bisa masuk ke sistem kita. nico@mail.com. Tadi Nicholas Saputra adalah sebagai kepala bagian pemasaran, maka di application access yang bisa dia pakai itu sales, dia sebagai manager, inventory, mungkin dia sebagai user ya, dia bisa melihat. Terus manufacturing dia juga bisa sebagai user, account and finance dia mungkin nggak bisa apa-apa di situ. Purchase ya dia sebagai manager karena sebagai pemasaran. Employee dia nggak bisa melakukan recruitment. Employee dan recruitment dia nggak bisa ngapa-ngapain. Point of sale misal dia sebagai manager gitu ya. Nah, administration misal dia bisa setting karena dia levelnya adalah kepala bagian. Oke. Nah, kalau sudah di preference-nya ini mau bahasanya bahasa apa, misal bahasa Indonesia, kemudian point of sale-nya, barcode-nya dia, jadi kalau dia nanti berjualan itu misalnya barcode-nya adalah 9876
123454321 gitu ya. Security pin-nya 1234556, misal seperti itu. Kalau sudah, kita save. Nah, Nicholas Saputra ini sebagai kepala bagian pemasaran, setelah itu kita send an invitation email. Karena tadi ini emailnya adalah email-emailan atau email yang tidak beneran, maka Odoo server error ya, karena tidak ada alamat email mail.com, ini nggak ada. Oke, setelah itu kita bikin password untuk si Nicholas Saputra ini. Misal kita bikin passwordnya yang sederhana aja, 1234556, kemudian change password. Oke, sudah ya, ini usernya sudah ada, sudah ketambah jadi 5. Jadi di sini saya punya 5 user ya. Sisil as the owner itu 1, kemudian Nicholas Saputra ini sebagai kepala bagian pemasaran, Marian Jola ini sebagai staf pemasaran, Iko Uwais ini sebagai kepala bagian produksi dan administrator sendiri. Lihat, ketika kita login sebagai administrator, maka menu yang disediakan pada tombol start di aplikasi Odoo ini sangat banyak. Jadi semua aplikasi yang sudah kita install ini di Odoo ada semua. Oke, sekarang kita mau login sebagai Nicholas Saputra, nico@mail.com. Kita login dulu. Nah, nico@mail.com ya. Passwordnya tadi password yang sederhana 1234556. Ya, sudah. Nah, di sini Nicholas Saputra itu sudah login sebagai seorang kepala bagian pemasaran. Betul? Nah, di sini dia aplikasinya yang disediakan itu tidak banyak, tidak seperti ketika sebagai administrator tadi ya. Dia tadi sesuai dengan akses aplikasi yang sudah kita berikan pada saat kita membuat user Nicholas Saputra ini. Oke, contoh ke aplikasi penjualan. Nah, karena dia sebagai kepala bagian pemasaran, dia bisa nih, dia mau bikin penjualan gitu, apa ya. Nah, untuk modul ini nanti saya setting di atau saya tunjukkan di video yang berbeda. Kemudian pembelian, karena dia tadi purchase, kita kasih hak akses, nah dia bisa beli purchase ya. Oke, dia beli, melakukan pembelian. Persediaan, nah persediaan itu dia hanya melihat data master produk ya, karena sebagai seorang penjual itu dia juga harus bisa melihat nih apa aja yang di on hand-nya kita itu ada apa aja gitu ya. Ini produk-produk yang ada di kita. Terus produksi. Nah, produksi dia bisa order produksi. Oke, dia bisa minta nih, karena dia penjualan ya, jadi dia bisa meminta atau dia bisa membuat juga. Order kerja ini di produksi kemarin kita udah ya, atau manufacturing. Kemudian penagihan, nah karena dia sebagai sales, seorang sales, dia bisa juga nih, dia mau menagih atau mau melihat siapa yang punya utang gitu, seperti itu. Oke. Karyawan, nah dia bisa lihat, jadi dia hanya sebagai user ya, dia nggak bisa apa-ngapain, dia nggak bisa add gitu. Nah, dia hanya bisa melihat aja siapa aja sih karyawan yang ada di Sisil Cake and Pastry ini gitu. Oke, seperti itu ya. Kemudian point of sale, nah ini dia juga sebagai pemasaran, nah dia bisa nih melakukan point of sale. Oke, hari ini kita masuk
ke point of sale dan penjualan ya. Nanti saya akan bikin videonya sendiri. Nah, silahkan kalian bikin akun untuk semua karyawan yang sudah ada di aplikasi kalian ya, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kemudian dicatat password dan emailnya. Nanti fungsi dari masing-masing karyawan itu ada kegunaannya. Seperti contohnya sales atau penjualan, itu kita bisa lihat siapa sih staf pemasaran yang melakukan penjualan produk X. Oke, dari saya itu dulu untuk ini. Jadi silahkan membuat pengaturan siapa aja nih user yang bisa mengakses ke sistem Odoo-nya kalian. Oke, untuk hak dan hak akses, nama dan seterusnya itu silahkan kalian explore sendiri, kalian berkreasi sekreatif kalian. Oke, demikian dari saya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di modul berikutnya.